Baik, perkenalkan nama saya Ananda Lutfi dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 2330203009 kelas Hukum Tata Negara A angkatan 23. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fenomena fikih siasa yang terjadi saat ini. Baik, saya menjelaskan yang pertama yaitu kepemimpinan yang adil dan amanah. Fenomena ini banyak pemimpin dipilih bukan karena kapasitas atau keadilan, tapi karena popularitas, kekuatan, modal dan kepentingan kelompok tertentu. Ini menimbulkan ketimpangan sosial dan krisis kepercayaan publik. Dalilnya itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Hadis nabinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Fenomena ini menjadi masalah sistematik di banyak negara muslim. Padahal Islam menekankan transparansi dan pengelolaan kekayaan politik, maksudnya kekayaan publik dengan amanah. Dalilnya Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim atau penguasa. Hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang kami angkat sebagai pegawai lalu ia menyembunyikan suatu atau hadiah dari kami, maka itu adalah ghulul, penggelapan harta publik. Hadis riwayat Abu Daud. Yang saya akan menjelaskan yang ketiga, keharusan musyawarah dalam pemerintahan. Fenomena ini beberapa negara atau pemimpin cenderung otoriter dan mengabaikan suara rakyat. Padahal musyawarah adalah prinsip dasar pemerintahan Islami. Dalilnya surah Asy-Syura ayat 38, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Hadis nabinya, apabila 3 orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin. Yang keempat, tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat. Fenomena ini pemimpin yang abai terhadap kebutuhan rakyat, pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, bertentangan dengan konsep riayah, pengayoman dalam Islam. Dalilnya Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah. Hadis Nabi, imam pemimpin adalah perisai, ia akan dilindungi dan umat berperang di belakangnya. Hubungan antar bangsa dan diplomasi Islam. Negara-negara muslim saat ini terlibat dalam hubungan internasional yang kompleks, namun sering abai terhadap prinsip ukhuwah Islamiyah dan keadilan sosial.
Dalilnya Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Hadis Nabi, tolonglah saudaramu yang dizolimi maupun yang menzolimi. Saya akan menjelaskan selanjutnya tentang konteks politik di fikih siasa. Fikih siasa dalam konteks Indonesia saat ini. Yang pertama yang saya jelaskan, pemilihan umum dan kepemimpinan berdasarkan popularitas. Pemilu seringkali lebih menonjolkan popularitas kandidat, artis, tokoh dibandingkan kompetensi akhlak dan rekam jejak. Kampanye juga dipenuhi politik uang dan hoaks. Dalilnya yaitu Al-Baqarah ayat 247 tentang pengangkatan Talut sebagai pemimpin. Hadis Nabi, kami tidak memberikan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya atau berambisi terhadapnya. Korupsi yang masif dan sistematik. Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat korupsi tinggi. Banyak pejabat bahkan dari partai berbasis Islam tersandung kasus korupsi. Dalilnya yaitu Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Hadisnya, barang siapa yang kami pekerjakan dan ia mengambil sesuatu hadiah dari hasil kerjanya, maka itu adalah hasil khianat. Hubungan Islam dan negara sekularisme. Perdebatan soal apakah Indonesia harus menjadi negara Islam, negara sekuler, atau negara Pancasila yang inklusif. Ada polarisasi antara kelompok nasionalis dan Islamis. Dalilnya Al-Hujurat ayat 13. Dan hadis nabinya, Islam adalah agama yang damai dan tidak memaksakan diri terhadap siapapun. Keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Banyak kebijakan negara berpihak pada konglomerat atau korporasi, sedangkan rakyat kecil sering jadi korban proyek infrastruktur atau regulasi yang tidak adil. Dalilnya, agar manusia menegakkan keadilan, hadisnya, siapa saja yang menjadi pemimpin atau urusan kaum muslimin lalu ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka, dan maka Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya pada hari kiamat. Yang kelima yaitu politik identitas dan polarisasi umat. Pilpres dan pilkada sering menyulut konflik sara. Agama dijadikan alat politik praktis, bukan sebagai nilai moral. Dalil yang mengatakan ini yaitu Al-An'am ayat 108, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sepengetahuan. Hadisnya, bukan dari golongan kami orang yang menyeru pada fanatisme golongan Asy'ariyah. Baik,
Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata-kata saya yang salah dalam menjelaskan fikih siasa tadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.